Jadi ceritanya waktu tahun 90-an aku pernah jadi pelayan toko di pasar gitu sahabatku. Nah, aku tinggal nggak jauh dari pasar, di belakang pasar tuh ada warteg gitu ya. Tuh wartegnya paling rame karena si yang punya warteg tuh baik banget. Kalau kita lewat aja ditanyain, "Udah makan, Le?" gitu. Halo sahabatku, apa kabar? Semoga Anda semua sehat selalu dan bahagia. Kali ini aku mau masak daging sapi serundeng kelapa. Jadi menu ini sebetulnya sudah pernah aku masak, tapi versi yang kering. Kali ini aku akan memasak versi kelapanya tidak dikeringkan, alias dia nanti nyemek-nyemek aja gitu. Nah, menu ini pernah aku makan di salah satu warteg di Pasar Minggu sekitar 25 tahun yang lalu. Jadi udah tua banget ya aku ya. Tapi enak banget, sampai aku nggak bisa lupain warteg itu. Sayangnya setelah aku balik lagi ke Pasar Minggu cari wartegnya udah tutup, nggak ada lagi. Mungkin sudah pindah ke tempat lain ya. Makanya aku mau masak hari ini. Yuk kita lihat apa saja bahan-bahannya dan bagaimana cara memasaknya. Bersama chef terabal-abal sedunia, semua sahabatku bisa memasak. Berikut ini adalah bahan-bahannya. Jadi dulu aku tinggalnya di Pasar Minggu dan sering banget makan di sebuah warteg. Nah, menunya ini enak banget menurut aku. Yang paling enak itu adalah lalapannya. Dia boros banget lalapan. Pokoknya semua lalapan tuh di atas meja. Dan serundeng kelapanya itu boleh ambil sepuasnya. Nah, karena waktu itu aku masih kerja, gaji aku aja hanya Rp2.000 per hari uang makannya. Jadi aku banyakin nasi, serundeng kelapanya yang banyak, daging sapinya 1 potong. Itu udah cukup sahabatku. Dan kalau aku nggak ada duit, aku boleh ngutang sama warteg ini. Nostalgia banget ya, hidup susah zaman dulu. Kita masak yuk. Pertama-tama aku mau keprek-keprek serai, lengkuas. Kok serai sih? Jahe yang tadi, ini baru serai ya. Ini dikeprek-keprek aja. Jadi daging sapi ini akan kita empukkan dulu dengan rempah-rempah ini, bumbu-bumbu ini. Aku menggunakan pisau set dari Stand Cookware, namanya Neo Blade. Kalau kita beli satu set, kita mendapatkan talenan dan berbagai jenis pisau sudah lengkap dengan gunting dan batu asa. Nah, sekarang aku mau potong daging sapinya. Bumbunya kita pindahkan dulu. Aku mau potong-potong dulu daging sapinya. Jadi kalau kita potong daging sapi, kita mesti lihat-lihat ya sahabatku. Kira-kira arah mana yang cocok untuk dipotong gitu. Nah, kayak gini dia bakal copot nantinya. Kita copotin aja dulu sebelum dia pada akhirnya juga akan copot. Sengaja aku potong agak gede-gede kayak gini. Karena dulu di warteg itu memang potongan dagingnya gede banget. Zaman dulu daging sapi masih murah kali ya sahabatku. Kalau sekarang coba kita makan di warteg, potongan daging sapinya, wah, seuprit sahabatku. Karena memang daging sapinya mahal sih ya. Tuh, seperti ini. Kita mau panaskan minyak sedikit aja, sekitar 2 sendok makan. Aku menggunakan Star Pan 5-in-1 dari Stand Cookware. Ini keren banget sahabatku. Kalau beli satu set, kita mendapatkan 1 fry pan dan 2 wok yang sudah lengkap dengan tutupnya. Dan dengan handle kayu backlight wood seperti ini yang bisa ditaruh dengan secara tumpuk kayak gini. Jadi hemat banget tempat. Dan sudah dilapisi dengan granit grey blond dari Jerman yang PFOA free sehingga sangat aman untuk kesehatan. Kita tumis bumbunya sampai wangi. Bumbunya sudah wangi, kita masukkan santan encer. Jadi ini adalah air santan yang encer banget. Kalau nggak ada santan encer, boleh pakai air bening aja sahabatku. Langsung saja kita masukkan daging sapinya. Ini daging sapinya masih segar ya sahabatku.
masih merah merona. Kita kasih garam, kaldu rasa sapi, dan kita masak sampai daging sapinya empuk. Sekarang kita mau potong-potong serai. Sebenarnya serainya ini nanti akan aku chop sih, hanya saja supaya lebih gampang halus, aku potong-potong dulu aja. Lengkuas juga dipotong-potong dulu. Dan kunyit. Untuk kunyitnya ini aku tumbuk aja sahabatku, soalnya aku sayang choppernya. Pakein kemiri. Sudah halus berkat Vanessa dan Jojo. Lengkuas, jahe, serai aku chop-chop aja pakai chopper. Sudah halus. Jadi ini sengaja aku masukin secara bertahap karena namanya serai, jahe, lengkuas itu kan agak keras ya. Jadi bawang-bawangan dan cabai ini aku taruhnya belakangan. Karena bawang-bawangan dan cabai ini nggak terlalu halus juga nggak apa-apa. Sedangkan bumbu yang lain tuh harus halus banget sahabatku. Tuh, aku masukin banyak banget cabainya. Kita pakein cabai yang banyak supaya nambah sedap. Sudah halus. Aku menggunakan chopper Mitochiba CH200. Kalau kita beli satu set, kita mendapatkan satu muk yang 700 ml dan satu lagi yang 2 liter. Ini bisa digunakan untuk menghaluskan bumbu, menggiling daging, dan mengocok telur. Pisaunya tajam banget dan mesinnya ini sudah dilengkapi dengan termostat sehingga tidak khawatir akan hangus. Ini sudah direbus hampir 40 menit. Kita mau periksa apakah sudah empuk. Oh, sudah empuk nih sahabatku. Kita mau angkat dan disisihkan dulu. Sekarang kita mau panaskan minyak dan kita mau tumis bumbunya. Kita masukkan daun salam dan daun jeruk. Masukkan cabai, bawang merah, bawang putih. Ini adalah kunyit dan kemiri. Kita tumis sampai bumbunya benar-benar matang sahabatku. Sampai terpisah dari minyak. Jadi ceritanya waktu tahun 90-an aku pernah jadi pelayan toko di pasar gitu sahabatku. Nah aku tinggal nggak jauh dari pasar, di belakang pasar tuh ada warteg gitu ya. Tuh wartegnya paling rame karena si yang punya warteg tuh baik banget. Kalau kita lewat aja ditanyain, udah makan le gitu. Jadi ya pokoknya ibunya tuh super baik deh. Dan masakannya tuh enak-enak banget. Rame banget wartegnya. Dan ini menjadi salah satu makanan favorit aku. Dan hebatnya lagi ya, kalau misalnya aku belum punya duit gitu kan, lewat tuh nggak mampir gitu. Le, kalau mau makan, makan dulu le, bayarnya nanti gitu. Aku pernah mengalami kehidupan seperti itu loh sahabatku. Ya alhasil dengan muka sedikit malu-malu gitu. Boleh ya, beneran ya Bude ya. Makan dulu sekenyang-kenyangnya. Dan sorenya pulang kerja kan dapat uang makan tuh. Nah langsung aku bayar deh gitu ya. Jadi nggak yang ngutang terus pura-pura lupa gitu sahabatku. Bumbunya sudah mateng. Kita masukkan ketumbar bubuk dan lada bubuk. Dan kita memasukkan kembali daging sapi yang sudah diempukkan.
Sembari masukkan sedikit kuahnya supaya nggak angus. Ini aromanya udah sedap banget sahabatku. Kita masukkan air asam jawa, kaldu rasa sapi, dan gula merah. Sambil diaduk-aduk, kita mau icip-icip dulu apakah rasanya sudah cocok. Rasanya sudah nyos Marco nyos. Sekarang kita masukkan kelapa parutnya. Kita aduk-aduk lagi sampai matang. Pastikan kita memasak kelapanya ini sampai benar-benar matang supaya tidak cepat basi. Tapi nggak sampai yang kering banget ya serundengnya. Dia masih lepek-lepek kayak gini. Dan ini sudah matang sahabatku. Kita mau taruh di piring. Jadi kalau dulu aku makan di warteg langganan aku ini, pasti aku habiskan lalapan ini bisa sampai setengah bakul. Untung ya si ibunya tuh kayaknya mungkin dia mikir ini orang kelaparan banget kali ya. Emang sih seriusan. Jadi aku makan pada waktu itu supaya sekenyang mungkin, supaya bayarnya murah gitu. Jadi banyakin aja lalapan sama serundeng kelapanya. Jadi ini aku bernostalgia. Ayo kita makan. Aku mau ambil potongan daging sapi yang gede. Jadi serundengnya ini nggak yang kering banget, dia masih lepek-lepek kayak urap gitu. Jadi ini panggilannya tuh daging sapi serundeng atau daging sapi bumbu urap ya. Kita makan yuk. Jadi biasanya dulu aku makan suka pakai daun popohan ini sahabatku. Tuh, ini enak banget. Jadi cara aku makan tuh dulu tuh begini, ambil daun popohannya, terus ambil ininya nih, bumbu urapnya, terus pakein nasi kayak gini, kayak orang Korea ya, tapi ini versi apa ini, Jawa apa Sunda nih. Jadi bumbu urapnya ini, bumbu serundengnya ini dipadu padankan dengan lalapan kayak daun popohan, ini cocok banget aromanya dan rasanya sahabatku. Kita mau makan daging sapinya. Jadi ini daging sapinya ini udah empuk banget ya sahabatku. Tuh lihat ya. Dia udah kayak empal gitu aromanya. Nah, tetap aku pakein lagi daun popohannya yang banyak. Terus aku bungkusin kayak gini. Tuh, kayak gini cara makannya. Enak banget sahabatku. Jadi dulu aku tuh makan pagi, makan siang, makan malam di warteg satu ini. Dia sih bukan warteg ya, kayak warung Sunda gitu lah ya. Makanannya banyak banget dan enak banget. Aku kalau ngomong begini kayak bernostalgia, pengen nangis gitu ya, nginget masa lalu dulu. Semoga sahabatku bisa memasaknya di rumah. Semoga sahabatku suka dengan resepnya. Kalau suka kasih like, yang baru join buruan subscribe, nyalakan belnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Jadi ini makanan aku sehari-hari dulu. Ya jarang-jarang sih sebenarnya aku pakai daging sapi serundeng ini ya. Tapi kadang-kadang aku minta aja bumbu serundengnya bude gitu. Jangan pakai daging.